Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan sahabat ummah Quran as-sunnah dimanapun berada. Pada kesempatan ini kami akan melanjutkan tentang hal yang harus dikerjakan sejak kematian. Yang selanjutnya kewajiban memandikan mayit. Karena kewajiban untuk cembayero dari kong kata mati. Ya, dia di tetai bawang. Jika seorang muslim meninggal dunia, dewasa atau kecil, ia wajib dimandikan pada badannya utuh. Atau yang utuh hanya sebagiannya saja. Mati tolong potogiha anak togiha ya tatai cemero supaya sukuer panemana nger watak kalina. Ya rega kapurat tuai. Kalau aja na sedih. Lepas kakinya. Ya, maka yang tersisa tetap dimandikan. Pokoknya kecuali nanti di orang yang syahid, ya tetap dikubur dengan darah-darah yang menetes. Selain itu tetap dimandikan. Ya. Kecuali nanti seperti orang yang tenggelam beberapa hari di sungai, ya, terkelupas kalau disentuh, nah itu lain lagi caranya. Orang-orang di antara kaum muslimin yang tidak dimandikan ialah para syuhada yang gugur di tangan orang-orang kafir di medan jihad di jalan Allah Ta'ala. Ya, kalau mujahidin, orang yang berjuang, jihad membela agama, kehormatan kaum muslimin, yang meninggal, maka itu tidak usah dimandikan. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tughassiluhum, ya, jangan kalian memandikan mereka. Jangan mencemah. Arona bita, jangan cemah itu. Ya, tidak usah dimandikan mereka. Para mujahid itu. Kenapa? Fa inna kullu jurhi, karena semua luka au kulli damim, atau darah, yafuhu miskan, atau darah yang keluar itu menebarkan parfum wewangian. Ya, magi kira-kira nak canggih nabita icemme nero tahu mati syahid, mati dalam perjuangan membela agama, membela Islam, karena sinin nasi yero nakuro bekas pedang, bekas panana, bekas peluru, ya ada gandarana, macam di parfumana gitu, mawangi mana gitu, restorimon itu. Ya. Miskan yaumal kiamah, dia akan menebarkan parfum bau wangi pada hari kiamat. Makanya tidak dimandikan. Ya. Biarkan saja menetes terus supaya harum seluruh badannya dan di sekitarnya. Ini hadis diriwayatkan Ahmad dengan sanad sahih. Jadi dimandikan seluruh orang yang meninggal kecuali yang syahid. Ya pokoknya mati karena berkelahi, ya, sesama kaum muslimin, ya tetap mandikan. Itu bukan syahid, ya, berkelahi karena dunia, karena nafsu. Kalau membela agama Allah, berperan dengan orang-orang kafir, itu baru syahid. Yang kemudian sifat memandikan mayit. Jika air disiramkan ke badan mayit hingga mengenai seluruh badannya,
maka itu sudah cukup. Yang penting akan namana ni nasa wayero, watak kalian ero nange. Toma tebe. Ya walaupun nanti cara-caranya ada tersendiri, sunnah-sunnahnya. Ya, tetapi ini secara umum. Namun sifat memandikan mayit yang disunnahkan adalah sebagai berikut. Pertama, mayit diletakkan di tempat yang tinggi. Tandre-tandre cede yero. Ya biasa teriolo nala pikiwi dapat tama yero. Ajena dia masukkan kakinya, dikasih lurus kakinya, duduk dikasih lurus kakinya. Beberapa orang baru orang mati di situ. Kemudian ada batang pisang. Ya, sekarang ada tempat memandikan lagi dari aluminium. Kalau itu di samping tinggi juga untuk mengatur air yang supaya tidak tersebar, dia na banjir, dia na tak tala sebab kesalahan orang. Jadi hendaklah mayit diletakkan di tempat yang tinggi dan proses pemandiannya dilakukan orang terpercaya dan salih. Ya tanya tahu napuji mana nak naik bah. Ada nawan di tuku pura icam beto ipo mana kada bah. Kapale palak kanan apa kuna. Ada begini di kakinya, lututnya. Jangan. Orang yang terpercaya pi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaghsil mautakumul ma'munun." Hendaklah yang memandikan mayit-mayit kalian adalah orang-orang terpercaya. Itu nawan dingipau kekurangan pengka penyakit kulitna angkalasanna ko. Mabicu suwa dia jena pala yan, napirwita. Begini pada telinganya sebelah. Ya, jangan. Orang yang terpercaya. Kemudian, orang yang memandikannya menekan perut si mayit agar kotoran di dalamnya keluar. Tanda-tanda rotanah. Isaula-saula inonno koro. Pekucaraan awan di maswiro pongka kotora koro ilalang. Bahkan dikasih duduk sedikit, diangkat kepalanya. Bicara koro ipan rotanah naswiro betul-betul Islam memuliakan manusia. Orang mati saja dibersihkan ipacingi. Mengenakan sarung tangan sambil berniat memandikannya. Kalau ada sekarang canggih sarung tangan. Jangan langsung kulit. Membersihkan kemaluannya beserta kotoran di dalamnya. Biasanya ini keluarga dekatnya. Anaknya, saudaranya. Atau yang lain. Melepaskan sarung tangan di tangannya. Ya, setelah dibersihkan tadi itu pakai sarung tangan. Lepaskan sarung tangan, buang di tempat sampah. Mewudukannya seperti wudu salat. Jadi, napai cemeh, napai jenne kinange. Kure pasujolo taina kotoran na bersih kamana kemaluan na. Ya leni rendange kos tengah tak jenne kini dari kanan. Ya seperti untuk sholat. Dan memandikan seluruh tubuhnya dimulai dari bagian atas ke bagian bawahnya 3 kali. Jika mayit belum bersih maka dimandikan 5 kali. Dan mandi kelima menggunakan sabun dan lain sebagainya. Ya, pakai nikroh wangi-wangian. Jika mayitnya wanita muslimah maka gelung rambutnya dibuka. Ikatan rambutnya dibuka. Kemudian dimandikan dan rambutnya digelung kembali. Sudah dimandikan kena semua rambutnya seperti keramas, ya digulung kembali. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar rambut putrinya dibuat seperti itu. Ya, ini diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian mayit diberi wewangian. Nah, itu secara ringkas tentang memandikan mayit. Saya tambah sedikit. Ya, mayit yang tidak bisa dimandikan harus ditayamumkan. Ya, ada memang mayit tidak bisa dimandikan. Karena contohnya boleh kumalemma itawe, ternyata malu-malu mana rolalian ikarawana madana dagingnya. Ya, itu tidak usah dimandikan. Tayamumkan.
Jika air tidak ada atau jika air tidak ada untuk memandikan mayit atau laki-laki meninggal dunia di kalangan kaum wanita, orang kasih mati na sisa orang kor kampung makun remadam nih pikuni carana masa makun recem orang atau wanita meninggal di dunia di kalangan kaum laki-laki maka ditayamumkan. Kalau tayamumkan tidak mesti dibuka semua badannya kena semua. Beda kalau mandi. Maka ditayamumkan, dikafani, disolati dan dikubur. Jadi tayamum itu bisa menggantikan mandi pada kondisi darurat. Sana orang junub. Jika ia tidak bisa mandi karena kondisi tertentu, maka ia tayamum dan salat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang wanita meninggal dunia di kalangan kaum laki-laki dan tidak ada wanita selain wanita yang telah meninggal dunia tersebut, atau jika laki-laki meninggal dunia di kalangan kaum laki-laki yang telah meninggal dunia tersebut, jika laki-laki meninggal dunia di kalangan kaum wanita dan tidak ada laki-laki selain laki-laki yang meninggal tersebut, maka keduanya ditayamumkan dan dikubur. Ini riwayatkan Abu Al-Bukhari. Ya, demikian di antara yang sempat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita praktekkan, amalkan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.